Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Rafael Najura. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari ini nggak biasanya ya Rafael Najura bikin konten pagi-pagi. Ini tanggal 11 Agustus 2021. Ini bertepatan dengan libur nasional, yaitu libur Muharram. Dan itu adalah salah satu konten kita hari ini yang akan kita bahas. Bukan liburnya, bukan bukan libur ataupun bukan kayak apa ya, cuman ngebahas yang biasa-biasa aja ataupun bukan hari yang biasa. Namun di kesempatan kali ini, saya juga di video kali ini memiliki satu pesan yang ingin saya sampaikan kepada kamu semua, yang intinya pokoknya teman-teman ikutin video berikut ini. Di akhir video ataupun di akhir pertengahan video akan saya sampaikan pesan-pesan yang saya pengen sampaikan itu sendiri. Dan juga selamat datang kembali di channel ataupun di segmen Air Talks ya. Ini masuk ke segmen Air Talks dan kita akan membahas ini bersama-sama, dan jangan di skip videonya. Mari kita bahas videonya. Baik teman-teman, di kesempatan kali ini yang mau saya bahas adalah Muharram tahun lalu ya, dengan Muharram tahun-tahun saat ini itu sangat berbeda sekali. Dan juga biasanya Muharram yang dulu itu mereka memiliki cara untuk memperingati tahun baru Islam, tahun baru Hijriah Islam, dengan cara mereka masing-masing. Dengan mereka ada yang biasanya mengadakan pawai Muharram, ada yang mengadakan takbir akbar, dan juga lain sebagainya. Namun karena di masa pandemi ini mungkin orang-orang tidak berubah konsep menjadi kita berdoa awal tahun aja deh, nggak usah ada acara takbir akbar ataupun acara pawai, karena bisa mengundang kerumunan juga gitu kan teman-teman. Tapi for your information, buat teman-teman yang maksudnya di teman-teman yang datang ke channel ini tapi dia bukan berasal dari agama Islam atau non Muslim, jadi Muharram itu merupakan suatu peringatan tahun baru Islam ya. Jangan hanya tahun baru Masehi aja, tapi di kalender Islam kita memiliki yang namanya tahun Hijriah ya. Misalkan 1444 Hijriah atau 1441 Hijriah, misalkan seperti itu. Kenapa saya bilang ada tahun baru Masehi dengan tahun baru Islam itu? Kalau tahun baru Masehi itu cuma 2022 gitu ya, contoh seperti itu, 2022 aja. Namun kalau di Islam itu berdasarkan misalkan 1441 H. Nah, H ini apa? H ini adalah Hijriah teman-teman. Itu teman-teman. Jadi H ini adalah Hijriah, bukan bukan Hajj ya, bukan. Tapi H itu adalah Hijriah. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang belum tahu H itu maksudnya apa, itu adalah artinya adalah Hijriah ya, untuk di kalender Islam. Dan juga bulan-bulannya juga berbeda tentunya dengan bulan-bulan kita. Misalkan di kalender kita dengan kalender Masehi itu nama dan tanggalnya juga berbeda. Kemudian kalau di kalender kita, kalender yang Masehi, itu ada bulan Agustus, ada bulan September, dan bulan seterusnya. Kalau di Islam itu biasanya ada misalkan bulan Syawal, kemudian Sya'ban, kemudian ada bulan apa lagi. Nah, itu contoh-contoh nama-nama bulan di kalender Hijriah gitu teman-teman. Jadi teman-teman bisa mempelajarinya juga di Google, apa sih yang dimaksud dengan kalender Hijriah
dan apa sih perbedaannya kalender Hijriah dengan kalender Masehi ya teman-teman. Kemudian sungguh sangat berbeda sekali, bahkan di masjid saya tahun-tahun 2 tahun lalu itu mengadakan pawai Muharram, tapi karena pandemi itu semua ditiadakan karena kita juga kalau menjaga juga dengan protokol kesehatan dan juga berkaitan dengan kerumunan dan juga tentunya bisa menyalahi aturan kalau misalkan kita masih tetap melaksanakannya. Jadi teman-teman, kita merayakannya biasanya dengan doa akhir tahun dan juga doa awal tahun, dan itu juga diselingi dengan keutamaannya misalkan oleh imam kita, dan ya kalau ada kiai syukur dijelaskan oleh beliau yang lebih paham gitu ya. Tapi biasanya Muharram itu dijelaskan oleh para ustadz maupun para kiai dan alim ulama lainnya. Kemudian pesan yang mau saya sampaikan di video kali ini adalah, walaupun di bulan tahun-tahun Muharram sebelumnya dengan tahun-tahun Muharram yang sekarang itu berbeda, tapi kita harus memiliki mindset untuk mencintai Islam, dan karena Islam itu memiliki banyak sekali sejarah-sejarah di dalamnya, mulai dari sejarah Nabi, sejarah dari sahabat-sahabatnya. Nah, itu kita harus mencintai dan meneladani sifat-sifat seperti itu. Dan juga saya nggak lupa ingin menyampaikan kepada kalian bahwa kita ini juga pelajaran ini, maksudnya ini juga termasuk di dalam mata pelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam. Biasanya ada, dan juga itu detail biasanya ditanyakan kalau misalkan di Muharram ini. Biasanya kalau di sekolah saya yang lama itu dijelaskan apa sih arti Muharram bagimu, misalkan seperti itu. Nah, kalau arti Muharram bagi saya adalah kita harus memiliki sikap dalam menyambut tahun baru Islam di tahun ini harus yang lebih baik. Kalau bisa kita tidak bermewah-mewahan dalam merayakannya, tapi kita cukup dengan kesederhanaan saja kita sudah bisa merayakan tahun baru Muharram ini gitu teman-teman. Jadi tidak perlu di dalamnya itu ada kemewahan, tapi cukup di situ ada kesederhanaan karena keterbatasan keterbatasan waktu dan juga keterbatasan daripada protokol kesehatan itu sendiri gitu teman-teman. Dan saya yakin teman-teman di sini juga bisa bisa mensyukuri ya teman-teman, di bulan Muharram ini kita bisa rayakan dengan cara kita kita mendengar kajian-kajian online gitu ya, yang di masjid kita mungkin ada YouTube-nya, bisa kita tonton tanpa harus teman-teman dengarkan di masjid, duduk, kemudian teman-teman hanya duduk saja kemudian mendengarkan hadroh, tapi itu semua bisa terlaksanakan jika itu bisa dilaksanakan dengan online gitu teman-teman. Karena itu tadi kita tidak mau menyalahkan aturan dan ikuti juga dengan protokol kesehatan juga gitu teman-teman. Dan juga apa sih Muharram bagi anak-anak muda ya, bagi anak muda tentunya buat pemuda hijrah itu ya, apa sih arti Muharram itu? Arti Muharram ini adalah menurut saya, walaupun kita di masa pandemi, tapi pasti tahun Islam yang ke depan yang semakin ke depan pasti akan lebih baik dibandingkan tahun-tahun Muharram yang sebelumnya. Ini sama aja kayak harapan kita ataupun resolusi kita di tahun-tahun, misalkan tahun 2020 dengan tahun 2021, itu resolusi kita apa untuk kedepannya? Apakah pandemi ini akan semakin lebih baik ataupun seperti apa? Ataupun sama juga dengan yang di Hijriah ini, kita mengharapkan apa sih yang mau kita harapkan dengan pandemi ini, dengan kita berdoa semoga pandemi ini bisa berlalu, misalkan seperti itu gitu teman-teman. Ataupun dengan kita melakukan sholat dengan protokol kesehatan yang cukup baik dan juga
menaati semua protokol kesehatan, terutama pada saat kita di dalam masjid ataupun pada saat kita beribadah, baik itu sholat Jumat ataupun ibadah-ibadah lainnya, itu teman-teman. Dan juga teman-teman, ini merupakan sebuah pertanda buat kita, sebuah pertanda bahwasannya kita akan memulai sebuah tahun yang baru di dalam Islam. Artinya mungkin harapannya mungkin ya teman-teman, mungkin kalau teman-teman yang mungkin Jumatnya masih bolong-bolong, diharapkan tahun ini atau di tahun Muharram yang baru ini Jumatnya masih bisa full, ataupun yang apa namanya, yang masih melupakan akhirat dibandingkan dunia, itu juga lebih diutamakan juga. Itu mungkin salah satu harapan tahun-tahun Muharram sebelumnya dengan tahun-tahun Muharram yang sekarang, itu teman-teman. Dan juga dan intinya juga kita menyanjung-nyanjungkan dengan syukur ya, dengan alhamdulillah kita masih bisa diberikan kesehatan, masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bisa merayakan tahun baru Muharram ini bukan bersama dengan orang-orang dan bukan bersama dengan jamaah, tapi kita masih bisa bersyukur walaupun kita hanya bisa merayakan Muharram dengan keluarga, gitu teman-teman. Sama aja gitu loh, sama kayak kita akhir tahun di tahun 2000 yang Masehi dengan tahun 2000 yang Hijriyah ini, ataupun seperti apa. Mudah-mudahan juga ini merupakan sebuah harapan baru bagi kita. Harapannya semoga kita semakin bisa memperbaiki diri di dalam tahun yang baru ini, dan juga dapat dapat memenuhi semua panggilan-panggilan Allah, dan juga dapat inspirasi baru tentang sejarah Islam, maupun dari sejarah tentang hijrahnya Nabi, ataupun sejarah tentang keislaman lainnya. Bahkan hijrahnya Islam di sejarah Islam itu juga harus kita pelajari, hijrahnya Islam. Kemudian nanti juga ada Isra Miraj ya, Isra Miraj juga kita harus mempelajari bagaimana Nabi Muhammad itu pindah dari kota ke kota dengan yang dinamakan Isra Miraj tersebut, gitu teman-teman. Kemudian ada 3 arti di sini. Kalau di dalam Islam ada 3 peringatan, ada Muharram, Isra Miraj, dan juga Maulid Nabi, atau menyambut kelahiran Nabi besar Muhammad SAW dengan cara kita menteladani tentang kisah beliau sebagai nabi, dan juga sebagai nabi terakhir kita, dan juga dari mulai beliau menjadi nabi sampai dengan beliau wafat, itu juga bisa kita teladani kisahnya, dan juga banyak sekali hikmah maupun pelajaran yang bisa kita ambil di dalam cerita tersebut. Kemudian setelah itu, sebelum itu juga kita flashback, ada bulan Ramadan atau bulan Ramadan yang di sana kita kita juga diwajibkan untuk berpuasa di bulan tersebut, dan juga kita juga harus menjalankan ibadah-ibadah lainnya seperti halnya tarawih, kemudian tadarus, dan juga itikaf begitu ya, sampai dengan nanti hari kemenangan, ataupun di tanggal 1 Syawal, ataupun di lebaran Idul Fitri. Lalu setelah Idul Fitri akan ada kisah lagi teman-teman, kisah tentang Nabi Ismail untuk menyembelih anaknya karena perintah Allah. Lalu dengan itunya Allah tergantikan lagi dengan hewan yang dengan hewan yang bisa disembelih, seperti halnya kambing, sapi, onta, dan hewan-hewan sejenisnya. Jadi itu juga berkandung juga berbagai macam kisah, dan juga mengandung berbagai macam makna. Dan juga kalaupun kita mengerti, dan kalaupun juga kita senang dengan pelajaran agama Islam, pasti pelajaran itu
maupun cerita-cerita itu pasti disampaikan oleh guru ataupun bapak guru kalian. Ataupun kalaupun teman-teman mengikuti kajian ataupun mengikuti biasanya pengajian malam Jumat, biasanya juga dijelaskan oleh ustadz ataupun oleh khotib-khotib yang biasa mengisi di malam tersebut. Biasanya di komplek kalian juga pasti akan ada sejarah-sejarah tentang Islam di dalamnya sebelum memasuki pembacaan surah Yasin dan juga tahlil gitu ya, biasanya seperti itu. Dan juga yang terakhir yang ingin saya sampaikan, yuk teman-teman, meskipun kita masih berhadapan dengan pandemi, rayakan Muharram ini dengan sukacita, rayakan menyambut tahun yang baru Islam ini dengan sukarela dan juga dengan penuh sukacita dan penuh dengan kegembiraan. Karena ya kita tahu ya, walaupun kita nggak bisa merayakannya dengan hal-hal yang begitu mewah, dengan misalkan takbir akbar ataupun dengan adanya pawai gitu ya, tapi kita masih bisa memaknai hal tersebut di dalam jiwa kita dan masih bisa kita ingat tentang perayaan-perayaan sebelumnya, sebelum pandemi misalkan seperti itu. Dan juga saya harapkan teman-teman di sini juga harus bisa dan harus mau untuk mempelajari hal-hal tersebut, karena banyak sekali sejarah-sejarah yang mungkin kita nggak tahu, tapi akhirnya oh begini loh makna daripada cerita sejarah misalkan Nabi Muhammad ataupun tentang Rasulullah ataupun tentang wahyu ya, biasanya tentang menurunkan wahyu. Oh tahu, jadi begini loh ceritanya. Jadi teman-teman bisa connect apa yang dibicarakan oleh ustadz dan apa yang teman-teman udah pelajari. Misalkan teman-teman nih, misalkan materi khutbah Jumat sama nih sama pelajaran teman-teman, artinya teman-teman sudah bisa memahami pembicaraan tersebut karena teman-teman sudah belajar gitu tentang sejarah maupun cerita tersebut gitu. Mungkin itu aja. Dan saya ingin ingatkan juga dalam masa pandemi ini jangan pernah gitu ya teman-teman untuk melupakan protokol kesehatan dalam merayakan tahun baru Muharram ini dengan sederhana, walaupun hanya dengan doa di masjid, dengan doa bersama, tapi kita harus bisa menaati protokol kesehatan yang berlaku. Jangan sampai kita udah memperingatinya tapi kita lupa ya. Kita sudah memperingati Muharram tapi kita lupa dengan protokol kesehatan. Maka dari itu kita harus mengimbangi antara peringatan tahun baru Muharram dengan protokol kesehatan. Jadi jangan sampai kita lupa dan jangan sampai kita abai begitu saja dengan protokol kesehatan. Tapi tetap di masa pandemi seperti ini, walaupun cara bagaimanapun kalian merayakan Muharram itu sendiri, tapi tetap utamakan dengan protokol kesehatan. Itu mungkin video singkat saya hari ini. Mungkin kalau kurang itu bisa teman-teman koreksi dengan mungkin teman-teman bisa menjelaskan kepada teman-teman yang mungkin masih belum connect di kolom deskripsi. Dan juga saya himbau kepada teman-teman untuk tidak merayakan tahun baru Muharram ini dengan hal-hal yang berbau dengan protokol kesehatan, itu berbau dengan kerumunan, maksudnya itu jangan dilaksanakan. Alangkah baiknya dengan adanya kerumunan seperti itu teman-teman bisa menjauhinya ataupun bisa menjauhinya gitu, jangan didekati. Itu aja mungkin video singkat dari saya. Mungkin kalaupun ada pembicaraan ataupun masukan, silakan teman-teman taruh di bawah. Dan saya ingatkan kembali untuk jangan lupa like, comment, and subscribe, share ke teman-teman kalian. Ingat, di bulan Muharram ini selalu utamakan protokol kesehatan. Dengan protokol kesehatan itulah yang nantinya akan bisa membantu kita untuk bisa menjadi manusia yang lebih baik, bisa menjadi umat muslim yang lebih baik, dan bisa menaati protokol kesehatan yang lebih baik. Dan juga
teman-teman di pelajaran Muharram ini jangan berhenti untuk belajar tentang ajaran agama Islam. Kalau bisa teman-teman bisa menanyakan kepada ustadz, silakan teman-teman tanyakan, tidak usah malu, tidak usah memandang bulu, ataupun tidak usah memandang di tentang kepahaman ya. Kepahaman diri seseorang itu pasti berbeda-beda, jangan disamaratakan dengan pemahaman diri teman-teman sendiri. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe, share ke teman-teman kalian. Kita ketemu di segmen Air Talks selanjutnya. Saya ucapkan selamat tahun baru Muharram. Semoga tahun baru Muharram ini yang sekarang bisa jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dan bisa memenuhi apa yang kita harapkan di tahun-tahun yang sekarang. Dan mungkin apa yang mungkin kita cita-citakan, mungkin akan naik haji ataupun umrah, bisa terlaksana pada saat tahun baru Muharram yang selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di episode Air Talk minggu depan.